Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan, roh jahat yang cuma mengganggu firman Tuhan sampaikan, mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan saudara. Shalom. Ya, baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan kali ini ada tema yang sudah saya siapkan. Ya, saudara, bagaimana sekarang kegerakan Kristen progresif ini ya begitu masif, saudara, sehingga banyak menyasar khususnya anak-anak muda. Ya, nanti kita akan lihat, kita akan mempelajari, saudara, bagaimana ya apakah ajaran progresif Kristen progresif sesuai dengan Alkitab, ya. Ya, baik, kita akan lanjutkan terus. Ya, slide-nya. Ya, ini yang lagi viral ya saudara, kalau saudara perhatikan di YouTube ya, si Brian ya. Dan saudara perhatikan bagaimana nanti kita akan bongkar, saudara, bagaimana firman Tuhan memang mengingatkan kita untuk waspada terhadap ajaran-ajaran sesat, ya. Baik, kita akan baca di dalam Roma 16 ayat 17 dan 18. Yuk kita baca sama-sama Roma 16 ayat 17 dan 18. Oke? Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada ya terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya, ya. Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan kita supaya kita berwaspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang sudah kita terima selama ini, ya. Saudara, karena itu dikatakan menimbulkan perpecahan dan godaan, dan firman Tuhan katakan hindarilah mereka, ya. Dikatakan firman Tuhan, sebab orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, ya Tuhan. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hati, ya. Jadi saudara, kita perlu berhati-hati, kita perlu berwaspada. Next slide-nya lagi. Ya, kembali Tuhan mengajarkan, mengingatkan kita ya untuk waspada terhadap ajaran-ajaran aliran sesat yang memang saudara di akhir zaman ini ya, kalau kita tidak saudara berakar dalam firman, kita akan mudah hanyut. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Terus, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, ya saudara, ini lebih keras lagi, ya. Dikatakan sekalipun yang malaikat dari sorga memberitakan suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, ya. Karena itu kita harus berhati-hati, kita harus berwaspada, ya. Slide-nya lagi, next. Nah, saudara, ajaran Kristen progresif ini berkaitan dengan teologi liberal. Ya, liberal itu teologi kebebasan, ya. Dan postmodernisme, ya. Postmodernisme.
tokohnya adalah Roger Wolsey dan Richard Rohr, ya. Dan ciri ajarannya itu adalah relativisme, ya. Yaitu yang benar menurut Anda belum tentu benar menurut saya, ya. Jadi bersifat relatif, ya. Tidak ada kebenaran yang mutlak, ya. Nah, ini yang berbahaya, saudara, ya. Karena itu saudara dan saya harus ya mempelajari firman Tuhan benar supaya saudara tidak ya hanyut oleh ajaran Kristen progresif. Ya, nanti akan bermunculan yang lainnya lagi. Sebetulnya kata progresif itu saudara itu bagus, artinya mengalami perkembangan, perubahan, ya, pertumbuhan. Ya, harusnya keadaannya yang lebih baik, ya. Saudara, Yesus itu kan sebagai tokoh progresif sebetulnya, ya. Dikatakan bahwa sunat, yang termasuk sunat itu bukan hal yang lahiriah, tetapi justru sunat hati, ya, itu progresif, saudara, yang menunjuk pada keadaan yang lebih baik, ya. Kemudian Tuhan Yesus bilang yang namanya berzina bukan hanya melakukan, tetapi apabila engkau melihat wanita dan kau menginginkannya di dalam hatimu, kamu sudah berzina di dalam hati. Itu progresif, artinya kebenaran yang terus, ya. Ya, saudara, melalui apa, saudara? Ada pencerahan, ya. Nah, saudara, tetapi kalau di sini, saudara, Kristen progresifnya itu kita lihat dari buahnya. Tuhan katakan bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka, ya, dari perbuatannya. Nanti kita akan perhatikan, saudara, ya, bagaimana mereka, ya. Nah, kita akan, ya, apa? Ya, yang menekalkan pada supremasi akal, ya. Saudara, kalau tidak masuk di akal, ya saudara, mereka nggak mau terima. Ya, akal budi, baca lagi 23, akal budi menjadi tolak ukur untuk mengukur segalanya, ya. Termasuk mereka membedah Alkitab, apakah masuk akal atau tidak masuk akal. Ya, contohnya apa? Ya, para teolog liberal tidak percaya akan mukjizat. Ya, saudara, contohnya mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Ya, jadi mereka nggak percaya tuh, saudara, 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus melakukan mukjizat, sisanya berapa bakul, saudara? 12 bakul. Jadi bagaimana supaya masuk di akal? Oh, ternyata mereka yang mengikut Yesus, mereka pada bawa bekal masing-masing. Ya, begitu mereka lapar, bekalnya baru dikeluarin semuanya, saudara. Ya, begitu dikeluarin semua, baru mereka makan, dan akhirnya sisanya berapa bakul? 12 bakul. Saya mau tanya, masuk di akal gak, saudara? Masuk di akal. Oh, yang mereka ambil bukan mukjizatnya. Yang mereka ambil adalah, oh, marilah kita saling mengasihi. Hidup itu harus memberi. Jadi yang mereka ambil itu, saudara, saling mengasihinya memang bagus. Tetapi intinya mereka tidak percaya akan mukjizat. Ya, saudara, itu sangat berbahaya. Ya, kalau masuk di akal, sedangkan saudara, mukjizat itu melampaui akal budi manusia. Saudara, kita harus menempatkan iman di atas logika. Amin. Iman itu harus melampaui logika. Ya, karena itu saudara, kalau logikanya yang lebih di atas, saudara, itu yang berbahaya. Ya, sehingga saudara, ya, saya dengar di YouTube, saudara, bahwa mereka mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran yang di dalam Alkitab itu tidak bersifat mutlak. Tidak mutlak, ya. Dan banyak yang bertentangan dengan Alkitab, dibilang, saudara. Contohnya adalah, ya, dikatakan bahwa Alkitab berkata bahwa di dalam perkawinan seorang laki-laki dengan seorang wanita, betul gak? Mereka dipersatukan dalam satu lembaga pernikahan. Tapi contohnya coba Daud satu orang laki-laki, istrinya berapa, saudara? Daud seorang laki-laki, istrinya berapa? 8. Jadi berarti bertentangan, saudara. Lebih parah lagi siapa? Salomo. Satu, istrinya berapa? 1.700 istri, 300 istri, 700 selir, saudara. Nah, berarti saling
tradisi. Saudara, bukan seperti itu jalan pikirannya. Alkitab menuliskan dengan sejujurnya bahwa saudara, bahwa itu tidak patut kita contoh. Amin. Ya, saudara, karena memang itu memang saudara ada hal-hal yang memang contohnya lagi tentang perceraian. Ya, boleh nggak bercerai? Alkitab bilang apa? Tidak boleh bercerai. Ya, ternyata saudara, ya, mereka dengan logika saudara boleh bercerai. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ya, waktu ahli Taurat bilang boleh bercerai, Musa sendiri bilang apa? Kalau ada surat cerai maka diizinkan. Maka Tuhan Yesus bilang apa saudara? Karena kekerasan hatimu lah, ya, Musa mengizinkan. Tetapi pada mulanya tidaklah demikian. Artinya Tuhan gak menghendaki. Sama dengan halnya Tuhan gak menghendaki juga Daud istrinya 8. Betul apa enggak? Nah justru nanti begitu Daudnya meninggal terjadi saudara kontra antara mereka anak-anak raja. Ya, pada bermusuhan. Ya, kita lihat sejarah kan saudara, ya, dari kerajaan mereka yang punya istri banyak akhirnya perebutan kekuasaan dan mereka saling membunuh. Tuhan tidak mengizinkan. Amin. Nah, saudara perhatikan juga Salomo, ya, Tuhan nggak mengizinkan sebetulnya. Justru pada masa tuanya, akhirnya Salomo itu dia hidupnya sudah mulai jauh dari Tuhan. Dia mulai menyimpang dan menyembah berhala. Kenapa? Karena pengaruh dari istri-istri mereka. Ya. Jadi saudara, mereka dikatakan bahwa Alkitab itu nggak sepenuhnya benar. Sedangkan Tuhan bilang firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab dengan jujur saudara mengatakan apa adanya. Ya. Karena itu saudara dan saya, kita harus perlu berhati-hati, berwaspada. Ya, di akhir zaman ini Tuhan katakan akan muncul banyak penyesat. Nanti kalau nggak Kristen progresif akan muncul lagi yang lain saudara. Ya, cuman bajunya aja yang berbeda. Kita nggak perlu mempelajari banyaknya ajaran sesat. Nanti habis saudara kita waktu kita. Ya, di Amerika ada 1000-an lebih ajaran sesat. Kalau kita pelajari semuanya, waktu kita habis. Kita nggak perlu mempelajari semua aliran sesat, tapi yang kita harus pelajari adalah firman kebenaran. Yang setuju katakan amin. Di Amerika itu ada satu badan saudara yang hanya mempelajari uang asli. Kalau kita kan di Terawang, di apa? Di Rabah, dilihat, dan di Terawang, betul ya? Nah di Amerika dia cuma mempelajari. Dia cuma mempelajari uang asli bagaimana saudara. Itu mereka cuma mempelajari uang asli. Nah pada saat ada uang yang palsu, mereka pasti akan tahu, ini palsu. Amin. Nah kalau di bank itu ada namanya teller. Ya, teller. Kalau sekarang saudara ada mesin penghitungnya, gitu kan. Kalau dulu kan kalau teller cepat pakai tangan kan. Begitu dia meraba ada uang palsu, dia bisa berhenti di situ. Kenapa? Karena dia biasa ngitung uang asli. Kalau begitu ada uang palsu, ketahuan ini uang palsu. Ya, nah kalau saudara dan saya kita bertekun di dalam firman Tuhan, ya, mau ajarannya bagaimanapun, saudara penyesatan saudara kita pasti tahu ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang kita harus pelajari adalah Alkitab. Katakan sama-sama Alkitab. Ya, saudara itu si Brian itu benar-benar saudara. Dikatakan bahwa Alkitab itu banyak kesalahannya. Dibilang, waduh, ya, saya udah mempelajari tentang ineransi Alkitab, ketaksalahan Alkitab waktu saya sekolah teologi. Ya, namun saudara dikatakan Alkitab ini banyak salahnya. Saudara diambil ini, saudara sebenarnya bukan kesalahan, ya, itu terjemahan. Kadang-kadang kan terjemahan manusia itu nggak sempurna, makanya memang ada lagi terjemahan yang lebih tepat. Amin. Tetapi naskah kunonya, saudara nggak pernah salah, karena Tuhan katakan firman-Mu adalah kebenaran. Ya, nah saudara perhatikan di sini, ya, bahwa tolak ukurnya adalah akal budi
manusia, termasuk membedah Alkitab. Ya, artinya kebenaran yang sekarang ini ya masih berlaku apa enggak? Ya, dibedah lagi, tetapi berdasarkan kebenaran akal budi manusia. Nah, itu yang paling bahaya, saudara. Ya, nanti kita akan perhatikan, saudara. Ya, nah contohnya mukjizat 5 roti 2 ikan, terus Yesus berjalan di atas air. Ya, saudara, mereka nggak percaya. Ya, yang mereka percaya adalah Yesus berjalan pada waktu itu adalah di pinggir laut, saudara. Maka dibilang Yesus berjalan di atas air. Nah, saudara, itu bertentangan. Karena memang mereka nggak pernah percaya kan namanya mukjizat. Ya, kemudian Yesus bangkit. Apalagi ya, Yunani, saudara, waktu zaman para murid Yesus, Yunani itu mengandalkan apa? Akal budi. Ada yang namanya pengikut Stoa. Waktu Rasul Paulus memberitakan tentang kebangkitan orang mati, mereka bilang, udahlah, nanti aja. Ya, akhirnya Paulus ditolak, saudara. Waktu Paulus mengajar di kota Athena, di Kisah Rasul, saudara. Waktu Paulus memberitakan tentang kebangkitan orang mati, langsung ditolak. Kenapa? Karena mereka nggak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Sedangkan Alkitab mengajarkan kebangkitan orang mati itu adalah hal yang pasti. Katakan sama-sama, pasti. Amin. Ya, contohnya siapa? Yesus. Yesus bangkit bukan hanya disaksikan 2 atau 3 orang. Firman Tuhan bilang 2-3 orang saksi aja udah cukup. Betul apa enggak, saudara? Tapi Yesus bangkit disaksikan berapa? 500 orang. Berarti lebih dari cukup. Amin. 500 orang. Coba saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, 500 orang menyaksikan kebangkitan Yesus. Bahkan Yesus naik ke surga, saudara, disaksikan oleh 500 murid Yesus. Ya, tetapi saudara, ajaran-ajaran teologi liberal itu karena termasuk cabang daripada teologi liberal. Dikatakan, Yesus gak bangkit, tapi yang bangkit adalah ajarannya. Ya, di mana ajaran Yesus bangkit, banyak orang percaya, tetapi kebangkitan tubuh mereka nggak percaya. Ya, tapi bagi saudara dan saya, kita hidup. Orang benar hidup karena apa? Iman. Ya, nah saudara dan saya, kita perlu hati-hati. Ya, coba saudara di sebelah kiri dibaca, yang anak muda. Ayo baca sama-sama 2, 3. Yang disasar oleh Kristen progresif adalah apa? Coba saudara di YouTube. Ya, itu anak-anak muda kebanyakan. Betul apa enggak? Anak-anak muda. Kenapa anak muda zaman sekarang ini logikanya, saudara? Makanya orang tua itu banyak berdebat dengan anak-anak muda. Enggak salah mereka berpikiran kritis, boleh. Tetapi jangan meniadakan yang namanya iman. Karena iman harus berada di atas logika. Ya, jangan juga meniadakan Tuhan. Ya, ada orang yang saking pinternya dia nggak percaya Tuhan. Kenapa? Nggak kelihatan Tuhan. Tapi yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Angin pun tidak kelihatan. Tapi saya mau tanya, angin itu ada apa enggak, saudara? Dari mana saudara bisa tahu angin itu ada? Kita bisa rasakan. Saudara waktu berdoa, saudara, namanya hubungan pribadi kita sama Tuhan, kita nggak lihat, tapi kita rasakan kehadiran Tuhan. Amin. Waktu penyembahan tadi, kita nggak lihat, tapi kita rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Ya, nah saudara, yang disasar adalah apa? Anak muda zaman now. Anak muda zaman now. Kenapa, saudara? Karena belum banyak mendengar tentang Injil. Belum banyak mendengar tentang Injil yang benar dan belum berakar dalam firman Tuhan. Makanya ini saya katakan anak-anak muda, ayo bertekun di dalam firman. Amin. Apalagi nanti anak-anak sekolah minggu, saudara, mereka hidup nanti di zaman yang sangat sulit. Karena Tuhan katakan zaman semakin sukar, banyak penyesat yang akan datang. Kemudian juga zaman keadaan sekarang semakin sulit. Kalau mereka nggak berakar dalam firman, imannya nggak kuat, mereka akan goyah dan bimbang.
Betul apa enggak, saudara? Lihat saudara sekarang negara-negara maju yang dulunya sarana penginjilan yang pertama, menjadi orang Kristen yang pertama, tapi sekarang di Amerika, di negara Eropa, saudara, mereka sudah banyak bergeser. Ya, bahkan saudara LGBT disahkan di sana, bahkan diberkati dalam gereja dengan alasan hak asasi manusia. Berarti saudara, hak manusia itu lebih tinggi daripada haknya Tuhan sebagai sang pencipta. Itu sangat berbahaya. Ya, tapi Tuhan bilang dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Betul apa enggak, saudara? Ya, saudara bisa lihat nanti buahnya bagaimana, kehidupannya bagaimana. Kalau dia meniadakan Tuhan, pasti hidupnya tambah rusak, runyam dan rusak. Betul apa enggak? Coba baca Roma, coba Roma. Ini dasarnya, saudara. Orang itu moralnya pasti tambah rusak, pasti. Ya, coba Roma pasal yang pertama. Yuk, saya akan bacakan di sini. Roma pasal yang pertama. Sudah ketemu? Oke, saya akan baca di sini ya. Perhatikan. Roma pertama di ayat yang ke 18. Yuk, baca 2-3. Sebab murka Allah yang nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. 19. Karena apa yang telah mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari apa? Dari karyanya. Terus sejak dunia diciptakan, sehingga mereka. Jadi saudara lihat, kalau mau lihat Tuhan tuh lihat ciptaannya, lihat karya Tuhan luar biasa. Betul apa enggak? Di balik semua pasti ada pencipta. Kalau semua terjadi secara kebetulan, namanya kebetulan itu sekali dua kali, saudara. Bangku kita lempar, begitu dia berdiri, itu kebetulan. Tapi kita lempar terus, dia berdiri terus, itu bukan kebetulan. Tetapi kalau teratur, matahari terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat, besokannya begitu lagi, saudara. Terus berjalan begitu lagi, berarti ada pencipta yang mengatur alam semesta. Dan bumi terus pada porosnya, saudara, sehingga bumi tidak mendekati matahari sehingga kita hangus, atau bumi dia menjauhi matahari, kita mati beku. Berarti ada yang menopang. Siapa yang menopang? Firman Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan. Amin. Itu alam semesta begitu luas. Ya, tapi orang yang nggak percaya Tuhan, saudara, dibilang ada Big Bang. Karena apa? Bintang besar yang pecah, kemudian saudara terbentuklah berbagai planet termasuk bumi. Tidak, Tuhan bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan itu kesaksian Allah. Ya, nah saudara, ayo terus lagi ya. Ayat 21, 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur padanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi apa? Mulai ini dari mana, saudara? Pikiran kalau nggak dikendalikan firman Tuhan, itu saudara berbahaya. Ya, terus lagi 23. Dan hati mereka menjadi apa? Bodoh dan gelap. Terus mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka jadi bodoh. Terus mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, binatang menjalar. Kalau orang nolak Tuhan, dia pasti nyembah berhala. Betul apa enggak? Nah, berhala zaman sekarang itu apa, saudara? Mamon. Apa itu mamon?
cinta akan uang. Memang di balik penyembahan berhala ya disitulah orang buat apa ke Gunung Kawi, ke paranormal, betul bang enggak? Ujung-ujungnya pasti ke situ. Karena Tuhan bilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kenapa ada orang yang rela bahkan membakar anaknya? Pada zaman dahulu kenapa Tuhan melarang penyembahan berhala? Karena ada orang yang mempersembahkan anaknya sendiri menjadi satu korban bakaran. Karena itu kejam, saudara. Amin. Nah, saudara perhatikan di sini. Jadi kalau manusia menolak Tuhan, berarti dia menyembah berhala. Ya, pasti manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk penyembah. Katakan sama-sama, saya makhluk penyembah. Nah, nyembah Tuhan atau nyembah Mamon? Hanya ada dua. Coba selik ke kanan, nyembah Tuhan apa nyembah Mamon? Nah, karena kita makhluk penyembah, saudara. Karena hanya dua yang menguasai kita, Mamon atau Tuhan. Saudara mau dikuasai yang mana? Hamba kebenaran atau hamba dosa? Ya, hamba uang. Nah, ya. Ayo terus lagi. Nah, ini kita lihat akibat manusia menolak Tuhan. Maka kita lihat dia mulai nyembah berhala. Dan kalau orang menyembah berhala, tidak jauh dari dosa percabulan. Jadi berhala dengan dosa percabulan itu sejajar, selalu bergandengan. Yang setuju katakan amin. Di mana saudara Pulau Dewata kemarin kita ngomong-ngomong kan ya, Pulau Dewata orang yang menyembah berhala di situ perzinahannya paling banyak. Betul apa enggak? Betul ya? Nah kemudian saudara lihat negara-negara yang menyembah berhala itu perzinahan percabulannya paling banyak. Paling banyak. Yuk, di sini firman Tuhan bilang apa nih, saudara? Yuk. 24 kita baca sama-sama. 23. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran. Iya. Jadi kalau nggak bisa diatur ya udah semau lo dewe. Nah kalau udah Tuhan biarkan itu yang berbahaya. Sehingga mereka memikirkan pikiran yang terkutuk. Betul apa enggak? Ya. Artinya menyerahkan yang udah dibiarin. Kenapa? Karena udah nggak bisa diatur lagi. Ya, terus lagi 23. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayo ayat 25, 23. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan apa? Dusta. Terus memuja menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dimuliakan selama-lamanya. Saudara-saudara, monyet disembah, betul apa enggak? Sapi disembah. Berarti saudara, ya moral manusia itu lebih bejat daripada binatang. Binatang itu lebih mulia. Sedangkan manusia diciptakan Allah, saudara, lebih mulia daripada binatang. Betul? Nah akibat apa? Akibat manusia menolak Tuhan. Ya, itu akan terjadi seperti ini, saudara. Ya, karena apa? Pikirannya sudah dibutakan dan digelapkan. Tapi di balik semuanya, kenapa pikiran itu jadi buta dan gelap? Karena mamon. Karena cinta akan orang nggak peduli lah. Ada di Jawa kan di keratonnya saudara, namanya Kiai Slamet, saudara. Nggak taunya apa, saudara, bukan orang. Tapi apa? Sapi kerbau ya. Dikeluarkan pada malam satu suro. Oh, pada tahu semua ya. Jadi di keratonan, betul nggak? Ya, begitu keluar saudara, jangankan itu, sampai ee-nya pun juga ditampung, saudara. Betul? Kenapa kok di luar logika dia mau terima? Karena cinta. Ya, itu dibutakan semua. Makanya kekristenan itu harus bebas dari cinta. Soalnya karena bebas cinta. Kemarin kita udah sharing susah cinta kan. Kalau kita masih bokeh, oke.
Tapi begitu dia mulai kaya, berubah. Coba lihat kiri kanan, betul apa enggak? Itu hati-hati. Karena sejarah Alkitab mencatat, saudara. Raja Ahab tadinya dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Begitu dia mulai sukses di sana sini, harta bertambah, dia lupa Tuhan. Padahal umurnya diperpanjang 15. Oh, Raja Hizkia, maaf, Raja Hizkia diperpanjang, saudara. Makanya jangan minta panjang umur, saudara. Padahal Tuhan memanggil dia di puncak rohaninya luar biasa loh, saudara. Waktu Nabi Yesaya bilang, ini hari terakhirmu. Pada itu rohaninya lagi tinggi-tingginya, lagi intim-intimnya dengan Tuhan. Tapi begitu diperpanjang, mulai melenceng. Berarti Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Katakan sama-sama, Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Ya, ada yang artis Melita kan, kemarin penolong yang setia kan dinyanyikan oleh siapa? Melita ya. Kau lebih tahu yang terbaik bagi, berarti itu yang terbaik. Kok diam? Karena pikiran kita bukan pikiran tuh. Berarti itu yang terbaik. Terbaiknya apa? Karena saat rohaninya dia dekat dengan Tuhan, puncaknya dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan minta doa panjang umur lagi, saudara. Tapi doanya hidup berkenan. Ya, amin. Panjang umur, saudara. Dikasih 200 tahun, udah bentuk wajahnya udah gak karuan, saudara. Udah kayak mumi. Betul apa enggak? Kayak zombie. Bongkoknya nggak tahu sampai di mana begini, saudara. Betul? Iya. Udah gak karuan lagi. Tahu 200 tahun. Malah menderita. Ya. Karena itu, saudara, terus lagi coba kita baca. Yuk. Ya. 26. Ayo. 23. Karena itu Allah menyerahkan mereka lagi. Wah, berarti saudara, bukan karena Allah menyerahkan mereka, Allah mengizinkan, tapi membiarkan. Karena kekerasan hati manusia. Ya. Jadi Tuhan sebetulnya nggak mengizinkan. Daud istrinya 8. Salomo istrinya berapa? 1000. Tuhan nggak izinkan. Karena itu Salomo di masa tuanya dia melenceng, berubah. Kenapa? Istri-istrinya itu mempengaruhi dia pada masa tuanya. Kenapa? Dia udah gak bisa apa-apa masa tua. Ayo lagi 23. Allah mereka pada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri mereka mau menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak. Berarti lesbian. Pokoknya kalau penyembahan berhala nggak jauh dari percabulan. Betul nggak, saudara? Akibat manusia menolak tuh. Ayo lagi 27. Ayo 23. Demikian juga suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka yang menyala dalam birahi seorang terapi yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan homoseks. Teologi liberal itu mengizinkan, saudara, dengan asas hak asasi manusia. Itu sangat berbahaya, hak asasi manusia. Itu cara iblis untuk apa, saudara? Menghancurkan gereja, di mana hak asasi manusia lebih tinggi daripada firman Tuhan. Sehingga kalau saudara orang gak kuat dalam pengajaran firman Tuhan dan kebenaran, mereka kan berkompromi dengan dosa. Makanya Tuhan bilang bahwa pada akhir zaman yang diselamatkan itu hanya kaum sisa, gak banyak.
Karena mereka lebih banyak mau dengar firman yang menyenangkan telinga, yang bisa memuaskan hawa nafsu, untuk menghilangkan apa? Menghilangkan perasaan tertuduh. Nah, ini pengajaran-pengajaran sesat. Ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita lihat ini buahnya. Ya. Terus lagi, laki-laki dan karena itu mereka menerima apa yang dalam diri mereka, balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ayo, kemudian terus lagi 23. Dan karena mereka tidak merasa, buat apa Tuhan? Tanpa Tuhan juga saya bisa. Bisa kok. Kita lihat orang-orang yang, mereka yang merasa dirinya pintar, ya pasti mereka, atau yang kaya raya punya segalanya. Buat apa Tuhan? Tanpa Tuhan juga bisa. Ya. Tidak merasa perlu mengakui Allah. Maka apalagi saudara 23, Allah menyerahkan mereka. Bahaya gak? 3 kali ditulis Allah membiarkan mereka. Jadi kalau manusia udah suka-sukanya, dibiarkan. Ya, kita lihat sekarang kan manusia zaman sekarang kan mengedepankan, mengutamakan pengetahuan. Betul apa enggak pengetahuan? Ya. Pengetahuan dijunjung tinggi. Dan kepintaran manusia sekarang luar biasa, ingin menyamai Tuhan. Betul apa enggak? Dengan adanya artificial intelligence, bisa ngobrol dengan robot. Bahkan di Jepang, saudara, ada pernikahan manusia dengan robot, saudara. Luar biasa sesatnya, betul enggak? Itu namanya pikiran terkutuk. Sebab kalau nikah dengan orang bisa ribut, bisa berantem suami istri. Tapi kalau sama robot nggak bisa berantem. Betul apa enggak? Kalau robot disuruh-suruh mau nggak? Mau. Kalau manusia kadang mau kadang enggak. Betul apa enggak? Iya. Daripada susah, daripada ribut, nikah sama robot. Jadi pikirannya terkutuk. Ini yang bahaya. Maka firman Tuhan sudah dengan jelas, saudara, mengajarkan kita pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya. Pengetahuannya luar biasa, tapi moralnya langsung turun. Ya. Nah inilah saudara, makanya waktu Tuhan melarang apa? Buah pengetahuan. Ya, waktu Adam dan Hawa. Ingat gak di Kejadian? Semua pohon dalam taman boleh kamu makan. Boleh makan buahnya kecuali satu. Apa itu saudara? Pohon pengetahuan yang baik. Dan itu pohon apa itu saudara? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Iblis bilang apa? Oh, kamu nggak akan mati. Kamu akan jadi seperti Allah. Begitu dimakan, saudara. Memang manusia sekarang jadi mau seperti Allah. Karena pengetahuan yang bertambah. Artinya apa yang dianggap benar itu benar. Kebenaran Allah itu nggak mutlak. Kebenaran diri sendiri yang mutlak. Karena dia yang menentukan semua, apa yang benar dan yang salah, dia yang menentukan. Jadi zaman sekarang manusia ingin jadi seperti Allah. Karena apa? Bertambahnya pengetahuan manusia. Firman Tuhan bilang apa? Pengetahuan membuat manusia menjadi sombong. Tetapi kasih Allah. Jadi kesombongan. Ingin menyamai Allah. Sama seperti iblis kan ingin menyamai Allah. Sedangkan saudara, Tuhan itu maha. Ya, dibandingkan manusia, saudara, Tuhan itu maha segalanya. Amin. Bayangkan saudara, penemuan bom nuklir
Itu cuma benda yang sekecil ini bisa menghancurkan satu kota. Tadinya nggak percaya, mana mungkin benda yang kecil seperti ini bisa menghancurkan satu kota. Nah itu hukum Einstein, E sama dengan MC kuadrat. Saudara, dipakai untuk penemuan dari bom atom. Atom itu adalah inti ya dari satu benda yang bisa dibelah. Dan kalau itu dibelah itu menghasilkan tenaga yang luar biasa. Itu penemuan manusia luar biasa. Ya. Nanti akan berkembang terus, saudara, pengetahuan artificial, khususnya artificial intelligence. Sekarang yang komputer-komputer, ya pasti tahu lah. Ya, sekarang abadnya artificial intelligence. Ya, saudara, itu luar biasa perkembangannya. Dan itu, saudara, pengetahuan membuat manusia menjadi sombong dan meniadakan Tuhan. Ya, sampai akhirnya Alkitab pun dibedah. Bahwa gak ada kebenaran yang mutlak. Ya, semuanya direvisi, semuanya dilihat lagi. Ini firman Tuhan berlaku gak nih masih sama? Relevan apa enggak dengan zaman sekarang? Ya, saudara, dibedah, sampai akhirnya kebenaran itu mulai bergeser. Contohnya ada LGBT. Ya, coba lihat saudara. Ya, karena pengetahuan manusia. Siapa yang menciptakan hak asasi manusia? Manusia. Ya. Terus lagi, coba. Yuk. Yuk, slide-nya. Nah, ada 4 perbedaan utama kesesatannya. Apa itu? Yuk, slide-nya. Yuk. Yang pertama itu pandangan tentang Yesus. Yang kedua pandangan tentang Alkitab. Yang ketiga pandangan tentang keselamatan. Yang keempat itu pandangan tentang surga dan neraka. Yang pertama apa? 2, 3. Pandangan tentang Yesus. Nah, karena ini inti daripada iman kekristenan. Karena dari dulu ajaran sesat selalu menyerang ini, saudara. Tapi kita harus berpegang pada iman para rasul yang mula-mula. Yang setuju katakan amin. Iman para rasul yang mula-mula. Coba baca 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10. Yo. Ini Yohanes, saudara. Ya. Saudara, di artikel-artikel yang saya renungan harian yang saya share, itu saudara bisa baca. Ya, banyak pengupasan di sana. Ya, karena memang saudara, keadaan zaman kita saat ini yang seperti ini. Ya. 1:5 ayat 10. Ya. Atau kita baca dulu 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1. Iya. Ayat 1. Iya. 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Firman hidup itu adalah Yesus. Kenapa dikatakan apa yang dia udah lihat, dia udah raba, udah pegang, saudara? Ya, kenapa? Yohanes hidup pada zaman Tuhan Yesus. Apa yang dia saksikan, musisat-musisat, saudara? Karena Yohanes itu hidup pada zaman Tuhan Yesus. Dikatakan tentang firman yang hidup. Ya, ayo ayat yang kedua. 2, 3. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Jadi Yesus itu identik dengan kehidupan. Hidup itu dalam bahasa Yunani ada 2, bios dan zoe. Nah, kalau bios itu adalah hidup, makhluk hidup.
Kalau soe itu hidupnya Allah, hidup kekal. Nah, hidup di sini adalah soe. Bukannya soe yang di Kupang, bukan. Itu zoe, zoe. Hidup jadi hidup kekal itu telah dinyatakan. Terus, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi. Terus, dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama dengan Allah dan yang telah dinyatakan kepada kami. Terus lagi, 3. Dan apa yang telah kami lihat, telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya. Berarti apa saudara? Iman kita kepada Bapa di surga tidak boleh lepas dengan iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Yesus bilang apa? Kalau kamu memiliki anak, kamu memiliki Bapa. Kalau kamu tidak memiliki anak, kamu tidak memiliki Bapa. Dan Yesus katakan, akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi anak muda terus dengar ini. Kenapa yang tua-tua nggak tergoncang? Karena yang tua-tua itu udah terus dengar firman Tuhan. Itu lagi terus. Nah kalau anak muda kan jarang. Yang didengar kan cuma di YouTube. Betul apa enggak? Di TikTok. Betul? Facebook, Instagram. Kalau Alkitab, coba anak muda yang baca Alkitab bisa dihitung dengan jari. Betul apa enggak? David baca Alkitab tiap hari? Tuh, aku jujur. Enggak, tuh kan? Baca Alkitab tiap hari? Enggak. Makanya gampang bergeser. Apalagi anak sekolah minggu. Kenapa? Orang tuanya udah pada sibuk kerjaan, kiri kanan. Tapi kalau baca Alkitab sangat menakutkan. Betul apa enggak saudara? Nanti kalau udah generasi saya udah lewat nih, saya, Pak Eko, Pak Gusti, kalau Tuhan belum datang ya, udah lewat. Kemudian masuklah generasi anak-anak muda. Puji Tuhan kalau sama dengan kita, saudara. Kita doakan, jangan sampai itu di bawah kita. Kenapa, saudara? Setelah generasi Yosua nggak ada lagi kaderisasi, masuk zaman hakim-hakim, itu bahaya. Karena masing-masing mereka berpegang pada kebenaran diri sendiri, pakai logikanya masing-masing. Ini kebenaran yang tidak mutlak. Pokoknya kalau saya anggap benar, itu benar. Itu bahaya. Sedangkan firman Tuhan kebenarannya adalah mutlak. Kalau Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa selain aku, itu kebenaran mutlak. Amin. Tapi Kristen progresif, Yesus bukan satu-satunya jalan kebenaran. Nah ini kan di tengah-tengah, abu-abu. Itu yang paling bahaya. Kalau menentang, bukan jalan kebenaran. Kita tahu bedanya, sesat. Tapi kalau abu-abu, Yesus memang jalan keselamatan. Tapi masih ada jalan lain yang bisa menyelamatkan, yaitu dengan jalan perbuatan baik. Saudara, kita tahu bahwa perbuatan baik manusia tidak menyelamatkan. Bahkan Yesaya katakan perbuatan baik manusia seperti kain lap kotor di hadapan Tuhan. Betul apa enggak? Kita dikuduskan bukan karena perbuatan baik. Karena firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah kematian. Nah kalau saudara nggak tahu hukum rohani ini, saudara gampang bergeser. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, saudara. Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 3 ayat 16. Saudara kalau nggak tahu ayat-ayat firman Tuhan ini, langsung bergeser. Bukan hanya anak muda,
yang udah dewasa kalau nggak baca firman Tuhan juga gampang. Ya. Nah, saudara coba dibaca 23 pandangan tentang Yesus. Ayo baca 23. Tidak menekankan kealahan Yesus. Ya. Dia nggak utamakan kealahan Yesus. Yang dia tekankan perbuatan baik, saling mengasihi. Ya, orang miskin mesti diperhatikan. Itu kan kalau sama manusia diterima, saudara. Makanya gereja bukan hanya memberitakan tentang perbuatan baik, tetapi memberitakan juga kebenaran, doktrin, ajaran yang benar, ajaran yang sehat, supaya saudara nggak gampang terombang-ambingkan di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin hari semakin banyak penyesatan. Ayo, ya. Tetapi menunjukkan manusia teladan dengan moral yang baik. Oh, kalau moralnya baik, ya oke. Tapi kalau dia nggak utamakan tentang Yesus kealahannya, kalau saksi Yehova udah pasti kan, dia menolak Allah kan, itu udah pasti ini sesat. Tapi kalau dia nggak utamakan Yesus sebagai Allah, dia cuma lihat moralnya. Ya, kenapa? Dia nggak percaya mukjizat, 5 roti 2 ikan dia nggak percaya. Yang diangkat adalah, oh, biarlah kita saling berbagi, saling mengasihi. Itu moralnya yang baik. Ayo kita saling mengasihi, saling berbagi satu dengan yang lain. Tetapi dengan kuasa mukjizat dan kealahan Yesus, dia tidak angkat. Yang inti, dia nggak utamakan. Saudara, nah ini yang sangat berbahaya. Ya, ayo Alkitab bilang apa, saudara? 23. Yesus bukan hanya manusia baik. Terus firman Allah yang menjadi manusia. Jadi saya dengar yang si Brian bilang, ya saya sih nggak peduli orang mau ngomong Yesus itu nabi, ya orang anggap nabi nggak apa-apa, guru nggak apa-apa, dia bilang, ya dia nggak percaya Yesus sebagai Tuhan nggak apa-apa, yang penting dia menganggap Yesus sebagai orang yang baik, nabi, guru yang mengajarkan teladan yang baik, sama-sama kita masuk surga. Saudara, itu logika manusia. Intinya apa? Supaya dia bisa diterima. Saudara ngerti? Amin? Ayo. Nah, Yesus bukan hanya manusia baik, tetapi juga apa? Firman Allah. Allah yang telah menjadi manusia. Saudara perhatikan anak-anak muda, ya. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Terus Yesus adalah manusia sejati, dan dia juga adalah Allah sejati. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ya, jadi Yesus manusia, ya, karena dia Allah yang menjadi manusia. Yesus Allah, ya, dia manusia sejati, dia Allah sejati. Itulah sebabnya dia bisa menjadi pengantara antara Bapa dengan manusia. Itu namanya imam besar yang mendamaikan dosa seluruh dunia. Ya, dia bukan membawa darah korban binatang yang dipersembahkan setiap tahun, tetapi dia membawa darahnya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa kan firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara bisa tahu firman Tuhan, mengerti kebenaran firman, supaya kita tidak diumbang-ambingkan. Ayo, yang bawahnya 23, Yesus bukan satu-satunya. Nah, ini yang bahaya. Bukan satu-satunya jalan keselamatan. Terus keselamatan juga didapat karena perbuatan baik manusia. Coba lihat dengan saudara. Betul apa enggak? Sharing-sharingnya. Betul? Ya. Berarti penginjilan buat apa? Yang kedua, Yesus mati buat apa? Gak ada gunanya Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Gak ada gunanya kalau ada keselamatan dengan jalan perbuatan baik. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, maka Yesus datang ke dalam dunia. Karena upah dosa adalah kematian. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dalam siapa, saudara? Yesus Kristus. Ya. Nah, Alkitab bilang apa, saudara? 23. Yesus adalah apa?
Katakan sama-sama, satu-satunya jalan keselamatan. Ya, saudara, juga dapat Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Keselamatan juga didapat. Oh, ini yang bawahnya Yohanes 14 ayat 6 tadi sama Kisah Rasul 4:12. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, hanya di dalam siapa? Yesus. Ini Kisah Rasul 4 ayat 12 itu yang bicara adalah Rasul Petrus. Itu iman rasuli. Makanya gereja-gereja waktu menghadapi pengajaran sesat, ada yang namanya pengakuan iman rasuli. Ini pengakuan Petrus. Dia sudah lihat, dia sudah dengar. Juga Yohanes, saudara. Apa yang dia telah lihat, dia dengar, dia saksikan, dia raba, berarti pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Ya. Yesus adalah satu-satunya. Yuk, terus lagi. Nah, ini lagi, ya. Baca sama-sama 2-3. Konsep salib adalah konsep pagan atau konsep kafir. Dibilang, itu konsep kafir itu. Ya, termasuk child abuse. Apa itu? Child abuse, kekerasan pada anak. Gak mungkin bapak yang penuh kasih membiarkan anaknya menderita di kayu salib. Saya mau tanya, itu masuk di akal gak, saudara? Iya, gak mungkin. Bapak yang penuh kasih menyerahkan anaknya mati di kayu salib. Oh, salib itu konsep pagan, konsep orang kafir. Sedangkan firman Tuhan katakan salib memang adalah kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi kita yang percaya, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yuk. Nah, sedangkan Alkitab berkata apa? Ayo baca sama-sama. 2-3. Justru karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib, menebus dosa manusia, agar setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara, justru itu menunjukkan kasih Allah. Jadi cara pandangnya beda dengan kita. Kalau dia cara pandangnya enggak mungkin Bapak mengizinkan anaknya mati ke salib. Tapi kalau kita cara pandang melihat salib, disitulah kasih Allah. Harusnya yang mati siapa, saudara? Kita. Tetapi bahwa Tuhan Yesus menggantikan kita. Yesaya 53 ayat yang kelima sampai yang ketujuh dikatakan, saudara, dia tidak berbuat dosa, dijadikan dosa oleh kita. Amin. Ya, saudara harus berpegang pada firman Tuhan. Ya, terus lagi slide-nya. Nah, yang kedua, pandangan tentang tadi pandangan tentang Yesus. Karena itu inti. Pasti itu yang diserang itu. Yang kedua, yang diserang pasti Alkitabnya juga. Coba perhatikan, saudara. Saya nggak percaya Alkitab itu benar. Karena banyak kontradiksi. Dikasih, saudara, dikatakan bahwa ini contohnya apa? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti seorang laki-laki dan perempuan mereka menikah dalam satu lembaga pernikahan. Buktinya apa? Daud seorang laki-laki, istrinya berapa? 8. Berarti kontradiksi kan? Wah, saudara, tadi sudah dijelaskan, Tuhan sebetulnya tidak mengizinkan itu. Seperti juga halnya tentang perceraian, Tuhan tidak izinkan. Tetapi karena kekerasan hati manusia, karena pada mulanya tidak demikian. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara. Ya, sekali-sekali kasih tahu pengajaran ini ya. Oke? Baca sama-sama. 2-3. Alkitab bisa salah katanya, saudara. Ini kan yang bahaya kan? Terus lagi banyak kontradiksi, tidak jadi yang bahaya. Yuk, Alkitab. Ayo baca sama-sama. 2-3. Alkitab tidak mungkin salah karena diilhamkan oleh Allah yang benar. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Gak mungkin. Saudara lebih percaya manusia yang bicara atau lebih percaya Tuhan? Ya. Karena itu saudara cuma baca Alkitab aja. Kalau dengerin orang macam-macam jadi bingung, saudara, baca Alkitab. Karena firman-Mu adalah kebenaran.
kalau saudara biasa baca Alkitab, ini firman kebenaran seperti uang asli, saudara terus tekuni. Begitu ada yang palsu, nggak sesuai ini, nggak sejahtera, tolak. Apalagi saudara sudah biasa dengar firman Tuhan di tempat ini. Amin. Ya. Ayo, lagi yang bawahnya Kristen Progresif bilang apa? Terima keberagaman manusia, terutama orientasi seksualnya LGBT. Ya. Nah, Alkitab bilang apa saudara? 23, pernikahan adalah monogami. Terus laki-laki dengan, ada gak ya perempuan dengan perempuan saudara? Di Alkitab ada gak? Enggak. Pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan Tuhan ciptakan banci gak saudara? Gak ada kan? Betul? Ya. Terus lagi, Tuhan Yesus terima orang berdosa tetapi benci dosa. Bila tidak bertobat, orang LGBT tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ayo terus slide-nya. Nah ini saudara, jangan sampai di sini ada yang seperti ini saudara. Ya, berubah. Ada anak pendeta dia masuk saudara universitas di Harvard. Ini sendiri saya dengar kesaksiannya. Wah senang seluruh keluarganya. Harvard itu universitas yang paling hebat di Amerika. Tetapi saudara apa yang terjadi? Begitu di sana terpengaruh oleh pergaulan. Ya, mayoritas dosen-dosennya LGBT. Akhirnya terpengaruh. Laki-laki pakai lipstik lah. Kemudian pakaian juga berubah lah. Begitu mau dijemput sama orang tuanya suruh pulang, nggak bisa. Kenapa? Sudah di atas 17 tahun, hak asasi manusia. Dia punya pilihan sendiri. Orang tua nggak boleh ikut campur. Bahaya gak saudara? Orang tuanya tinggal, aduh, nyesel. Nggak usahlah sekolah pintar-pintar. Yang penting orangnya baik, dekat Tuhan. Betul apa enggak saudara? Ya. Kita lihat sekarang dunia kan tambah rusak. Tambah rusak. Tapi saudara harus tambah benar dan tambah hidup kudus. Siapa yang mau tambah benar dan tambah hidup kudus? Saudara orang yang mau percepat kedatangan Tuhan. Saya tulis di artikel juga saudara. Kita lah orang yang bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Jangan dulu Tuhan, jangan dulu. Justru itu hal yang kita nanti Tuhan. Bagaimana cara kita mempercepat kedatangan Tuhan? Hidup kudus, di mana dunia semakin cemar, kita hidup semakin kudus. Sehingga panenan nanti masa menuai, itu akhir zaman, dipanen oleh Tuhan. Gandum dimasukkan dalam lumbung, dan jerami masuk dalam api. Saudara, anak-anak Tuhan masuk dalam kerajaan surga, jerami masuk dalam neraka. Saudara mau tambah hidup kudus? Amin. Coba baca saudara. Ayo 1 Korintus 6 ayat 9-10. Ayo sama-sama. 2, 3. Janganlah sesat. Nah, pertama, jangan sesat. Terus lagi, orang cabul. Nah, kenapa disebutkan duluan orang cabul? Karena akhir zaman akan banyak percabulan. Betul apa enggak saudara? Aduh, dunia YouTube saudara, internet itu udah gak bisa dibendung lagi saudara. Betul apa enggak? Kita nonton khotbah, tiba-tiba ada iklan yang gak benar. Betul apa enggak? Jadi dosa itu sekarang tergantung di ujung jari kita. Pengen tahu kalau dia pengen tahu, ada terjebak. Tuhan bilang kalau dosa percabulan itu kita harus menghindari. Orang cabul. Terus lagi 2, 3. Ya, ini cabul dengan penyembahan berhala selalu jalannya gandengan, saudara. Ya, penyembah berhala. Baik dosa mamon juga, orang yang cintakan uang gak jauh nanti dosanya masuknya dosa percabulan. Selingkuh lah, pil dan will lah, segala macam, gak jauh saudara.
dosa itu. Terus lagi 23, orang berzina. Terus lagi apa saudara? Banci. Walaupun dia buat baik, saya mau tanya, banci dibuat baik, masuk surga nggak? Tapi kalau Kristen sekarang kan namanya progresif, itu kebablasan. Kebablasan. Saya nggak percaya ada orang baik yang masuk neraka. Betul apa enggak? Saudara, memang kebaikan itu awal step kita melangkah. Itu baik. Yang baik belum tentu benar. Nah, ini baik belum tentu benar. Berarti setelah kebaikan kita harus melangkah pada kebenaran. Amin. Nah, yang benar belum tentu bijaksana. Berarti setelah benar kita masuk lagi stepnya bijaksana. Ya. Kalau nggak bijaksana, saudara, walaupun kita benar, kita nggak bijak, saudara, kita kan hidup di tengah dunia yang suka dan sulit. Kita mesti bijaksana. Di atasnya benar, kita mesti bijak. Nah, bijaksana itu identik dengan bisa menggunakan waktu dengan baik. Ya. Saudara, mau jadi orang bijaksana? Angkat tangan. Ya, artinya orang bijak itu dia nggak mau sia-siakan waktu dia buat dosa, karena sudah banyak waktu yang digunakan untuk hidup dalam dosa. Tapi semakin kita dikasih usia yang semakin bertambah, kita lebih bijaksana, khususnya dalam menggunakan waktu kita. Amin. Yang sudah usia jadi pendoa syafaat. Mau jadi pendoa syafaat? Doakan gereja, doakan keluargamu, doakan semua. Doa kita nggak sia-sia, saudara. Ya. Ayo, berzina, banci, atau orang pembunuh. Saya mau tanya, masuk surga kah? Walaupun dia baik. Ya, kita lihat saudara. Terus pencuri, orang kafir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak mendapat bagian. Ini namanya kebenaran mutlak. Kalau hak asasi manusia, enggak. Nah, itu dipakai iblis, hak asasi manusia. Ya, LGBT, wah itu kan HAM. Ya, setiap manusia punya hak untuk menentukan pilihannya sendiri, kebenarannya sendiri. Tapi dengan jelas firman Tuhan katakan bahwa orang-orang cabul, pemburit, banci tidak masuk dalam kerajaan surga. Kita lihat sekarang kan, saudara, yang cemar tambah cemar, betul apa enggak? Sangat menakutkan enggak, saudara? Sangat-sangat menakutkan. Kalau gereja enggak sungguh-sungguh hidup kudus, kita akan terbawa arus, saudara. Betul apa enggak? Kita harus sungguh-sungguh hidup kudus. Di mana dunia tambah cemar, kita harus hidup tambah kudus. Tambah jahat, kita harus hidup tambah benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi tadi kesaksian yang penting hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Ya, terus lagi. Terus lagi. Slide-nya. Ya. Nah, ini yang ketiga adalah pandangan tentang keselamatan. Tadi pandangan tentang Yesus. Nah, ini yang paling banyak diserang. Ya, ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, khususnya yang tidak mempercayai tentang keilahian Kristus. Kalau sebagai manusia baik, contoh teladan, semua pasti bisa terima. Ya, yang kedua tentang apa, saudara, tadi? Alkitab. Nah, diserang Alkitabnya. Alkitab enggak semuanya benar, bisa buat salah, saudara. Sedangkan firman Tuhan katakan firman-Mu adalah kebenaran. Diserang. Ya, karena itu saudara harus bertekun dalam firman. Yang ketiga yang diserang adalah pandangan tentang keselamatan. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Menekankan apa? Menekankan ajaran moral, bagaimana menjadi orang baik supaya selamat.
Nah sedangkan ayo sekarang firman Tuhan Alkitab bilang apa? 2-3 perbuatan baik adalah buah atau bukti nyata dari orang yang sudah diselamatkan karena percaya Yesus. Jadi saudara percaya Yesus, baru kita menghasilkan buah. Buahnya apa? Buktinya adalah ciptaan baru. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kalau saudara benar-benar percaya Yesus, pasti hidup kita berubah. Percayanya bukan hanya di mulut, tetapi percaya di hati. Karena iman itu bukan hanya perkataan, tapi juga perbuatan. Ya. Jadi pada saat kita percaya Yesus, maka kita bisa melakukan perbuatan baik seperti yang Yesus lakukan. Karena firman Tuhan katakan siapa yang percaya pada Yesus, dia harus mengikuti jejaknya. Harus menjadi contoh teladannya. Nah, ini baru kita mencontoh teladannya. Tetapi kita diselamatkan karena anugerah, karena kasih karunia, sola gratia. Karena anugerah. Yang kedua adalah sola fide. Apa itu sola fide? Karena iman. Yang ketiga sola scriptura. Apa itu scriptura? Karena firman. Ya, saudara itu tokoh-tokoh Bapak Alkitab, tokoh-tokoh iman sudah, saudara, ya dia sudah membuat seperti itu, dan itu adalah iman para rasul. Ya, nah terus lagi kita baca 2-3. Keselamatan adalah kasih karunia, anugerah yang diterima oleh iman percaya pada Yesus. Terus kebaikan adalah buahnya atau buktinya. Tidak mungkin kita diselamatkan karena perbuatan baik, karena Yesaya 64 ayat 6 mengatakan perbuatan baik manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan dosa, bukan karena amal dan perbuatan baik kita. Ya, saudara, gak ada yang bisa menyelamatkan. Kalau perbuatan baik, Tuhan bilang semua orang telah berbuat dosa. Kebaikan manusia itu saudara bagaikan kain lap kotor di hadapan Tuhan. Ada orang berbuat baik tapi ada motivasi. Itu kain kotor di hadapan Tuhan. Karena ada sesuatu yang dia lakukan. Bukan karena Tuhan. Tapi kalau saudara diselamatkan, saudara berbuat baik karena Tuhan telah berbuat baik sama kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga orang gak memuji, kita gak cari pujian orang, kita berbuat baik dengan ketulusan hati, semua karena Tuhan telah berbuat baik sama saya. Itu yang benar. Tapi kalau kebaikan manusia, pasti ada motivasi. Yang kedua, ada mencari pujian, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diketahui sama orang lain. Ya, kita lihat sekarang di YouTube kan banyak yang bagi-bagi hadiah supaya viral, saudara apa. Itu perbuatan baik yang bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Malah Tuhan bilang kalau kamu mau beri tangan kanan, tangan kiri gak boleh tahu. Betul apa enggak? Kita buat baik, kita diam-diam aja. Nah sekarang manusia kan saudara kebalikan. Dia buat dosa, dia diam-diam saudara. Kebalikannya. Kalau kita anak Tuhan, buat baik kita diam-diam. Ya, tapi kalau orang berdosa, buat dosa, dia diam-diam, dia sembunyikan. Kalau buat baik, dikebor semua. Betul apa enggak? Kalau kita anak Tuhan, buat baik diam-diam. Kalau buat dosa, cepat ngaku. Kalau orang dunia kan gak mau ngaku, disembunyikan. Tapi kan saudara tidak. Katakan sama-sama, saya tidak demikian. Amin. Ya, terus lagi slide-nya. Yang terakhir, pandangan tentang surga dan neraka. Yang pertama pandangan tentang Yesus. Yang kedua pandangan tentang Alkitab. Yang ketiga pandangan tentang keselamatan. Nah ini poin-poin yang penting saudara. Yang keempat apa? Pandangan tentang surga dan neraka. Nanti saudara saya akan sharing kembali. Ya saudara bisa tahu ya, sehingga kebenaran itu bisa melekat dalam hati saudara dan saya. Sehingga kita bukan lagi sebagai anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh berbagai rupa angin pengajaran palsu yang menyesatkan. Ya, ayo. Kristen progresif bilang apa saudara? 2-3. Orang lain akan masuk surga, berwarna menurut versinya masing-masing.
Jadi setiap agama punya surga masing-masing. Wah, jadi kamu punya surga masing-masing. Yang penting kamu berbuat baik. Yesus itu bukan satu-satunya jalan keselamatan. Ada lagi jalannya melalui perbuatan baik. Kita tahu firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam kitab Roma, saudara baca di situ. Roma pasal yang ketiga. Dan upah dosa adalah kematian. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau dengan perbuatan baik kita diselamatkan, buat apa Yesus mati di kayu salib? Menebus dosa saudara dan saya. Justru kita dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Amin. Ya, nah saudara. Ya, oke. Alkitab bilang apa saudara? 23. Hanya Yesus penguasa surga dan bumi. Hanya Yesus penguasa surga dan bumi. Filipi 2 ayat yang 9 sampai 10. Saudara dikatakan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya di dalam namanya segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas. Ini siapa yang bicara? Rasul Paulus. Ini iman para rasul. Tadi Rasul Petrus, Rasul Yohanes. Mereka iman yang mula-mula itu yang harus kita pegang. Ya. Saudara, sebetulnya kata progresif itu bagus. Ya. Artinya ada pencerahan lagi. Yesuslah tokoh satu-satunya tokoh progresif. Amin. Ya. Dan kalau progresif itu mengarah ke keadaan yang lebih baik, bukan keadaan yang semakin buruk. Kita lihat dari buahnya. Kalau LGBT, hak asasi manusia gak apa-apa, itu tolak. Walaupun masuk di A, itu sesat, gak sesuai dengan kebenaran. Ya, nah dikatakan dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, terus lagi. Oke. Sudah ya. Hanya Yesus penguasa surga dan bumi. Terus lagi baca 23. Barang siapa yang percaya, 23. Barang siapa percaya padanya beroleh hidup yang kekal dan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jangan lupa itu ayat-ayatnya. Amin. Saudara jangan lupa itu, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ya. Ayo terus lagi yang terakhir. Yuk. 23. Allah itu kasih. Tidak mungkin Allah ciptakan neraka, pada akhirnya semua orang akan diselamatkan. Nggak mungkin Tuhan ciptakan neraka. Allah itu baik, Allah itu kasih. Oh, saudara tahu Sodom dan Gomora? Mati gak saudara semua? Tahu zaman Nuh? Allah itu kasih, tapi juga Allah itu adil. Dia menghukum dosa. Allah kasih, tapi juga ingatlah saudara akan murka Allah. Ya, itu supaya apa? Saudara dan saya punya hati yang takut akan Tuhan. Tapi dia juga adalah Allah yang adil, Allah yang kudus. Makanya orang yang masuk surga itu hanya orang yang kudus. Oleh kiri kanan mesti kudus. Amin. Mulai dari mana kudus saudara? Turun lagi. Ya, jadi lihat tuh nanti kalau lihat YouTube saudara ya, walaupun lagi sendirian di kamar, ya, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Betul gak? Hati-hati saudara. Kalau manusia aja ada CCTV, di mana-mana sekarang kan CCTV itu ada. Betul. Apalagi Tuhan saudara, ada CCTV saudara. Nanti diputar. Ini di tempat gelap kamu lakuin ini. Nah, ya, yang tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Yang tidak percaya dan bertobat akan dicampakkan ke dalam neraka. Ayo kita baca. Yang terakhir Wahyu 11:21. Wahyu 21.
Slide. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, terus orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Coba lihat kiri kan, suka bohong gak? Jadi satu dengan Sumanto dulu, saudara. Kanibal. Kan saya cuma bohong. Ya, tempatnya sama. Gak ada dosa kecil dan dosa besar, sama. Semua pendusta. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam apa? Lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ayo kita berdiri. Ya, saudara, maaf agak panjang karena ini bersifat pengajaran, dan biarlah saudara dan saya kita semua bertekun dalam iman. Jangan tinggalkan ibadah. Ya, harus terus bertekun dalam ibadah. Ya.